Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gustian Arya Satya, NIM 2124 1010 2060 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait tugas di modul 1 pada kelas Sistem Basis Data. Ya, jadi pada video kali ini kita mempunyai suatu studi kasus di mana di sini ada bond dari suatu pembelian di suatu bengkel. Jadi kita diminta untuk mencari entity dan atribut dari masing-masing informasi yang berada dalam bond pembelian ini. Jadi ini adalah bond pembeliannya. Lalu yang pertama kita harus mengidentifikasi entity dan atribut dari setiap masing-masing informasi yang ada di bond. Saya mencantumkan ada transaksi dan transaksi ini menurut kategorinya termasuk suatu kejadian. Jadi dalam entity itu ada 3 kategori yang bisa dimasukkan dalam suatu entity, yaitu yang pertama adalah benda nyata, benda abstrak, dan suatu kegiatan atau kejadian. Itu. Lalu deskripsinya mencatat setiap kejadian transaksi yang dilakukan oleh suatu kejadian transaksi yang nantinya akan dilakukan dari customer. Jadi kejadian transaksi ini nanti akan menjadi suatu tabel-tabel. Lalu alasannya kenapa dijadikan entity? Karena transaksi ini harus dijadikan entity karena merupakan suatu kejadian di mana dapat data yang perlu dibeli dan mekanik yang melayani pembelian juga merupakan data yang saling terkait dalam kejadian transaksi. Jadi dalam kejadian transaksi ini kenapa sebagai entity? Karena di transaksi ini nantinya akan mencatat informasi-informasi juga yang berkaitan tentang pembelian, misalkan seperti mekanik, seperti barang yang dibeli, ataupun customer yang melakukan transaksi pembelian. Lalu pada maksud saya entity transaksi itu ada atribut nomor faktur identitas dari bond pembelian. Jadi setiap bond pembelian memiliki nomor faktur yang berbeda. Maka dari itu saya menjadikan nomor faktur ini menjadi primary key dari entity transaksi. Lalu ada nomor polisi customer yang itu merupakan foreign key. Lalu ada ID mekanik yang itu merupakan foreign key juga. Lalu ada ID detail. Di sini ada tanggal pembelian yang merupakan tambahan keterangan dari entity transaksi. Lalu dia merupakan redundant atribut karena jika sewaktu-waktu ada salah input tanggal dalam satu instansi tersebut dan tidak perlu mengganti semua data dalam atribut. Nah, maksudnya dari apa kok tanggal pembelian itu bukan merupakan redundant atribut? Misalkan dalam ada 2 instance, yaitu customer A dan customer B yang melakukan pembelian pada tanggal yang sama. Lalu ternyata mekanik dari suatu bengkel itu menginputkan salah tanggal pada customer B, sehingga harus mengganti tanggal pembelian pada instance di customer B, sehingga itu tidak mekanik mekanik dari bengkel tersebut tidak harus mengganti tanggal di customer A juga, sehingga itu bukan merupakan redundant attribute. Lalu adanya detail pembelian sebagai menimbulkan multi value attribute. Nah, kenapa di sini saya masukkan detail transaksi? Karena jika saya memasukkan ID atau kode dari barang atau produk, itu akan menimbulkan suatu multi value attribute dalam satu instance. Saya mencantumkan detail transaksi. Lalu entity selanjutnya ada entity kategori benda nyata, karena mekanik itu seseorang atau pegawai yang sedang bekerja di bengkel tersebut, sehingga ini dikategorikan benda nyata.
Lalu deskripsinya menyimpan data dari seorang mekanik. Apa dijadikan entity? Karena mekanik yang bekerja di suatu bengkel pada bengkel, jadi data tersebut harus dicatat menjadi suatu entity. Di sini sudah jelas ya, pasti setiap bengkel itu harus memiliki data dari setiap masing-masing pegawainya. Nah, maka dari itu mekanik ini dimasukkan menjadi suatu entity. Lalu atributnya di sini ada ID mekanik, yang itu merupakan mekanik. Lalu ada nama mekanik itu sendiri, habis itu ada ijazah terakhir, ada alamat, ada tahun masuk kerja, dan ini kenapa di sini keahlian saya tandai dengan blok kuning, karena kita tidak bisa memasukkan keahlian dalam atribut entity, karena itu nanti akan menimbulkan suatu multi value di atribut keahlian, karena bisa jadi ini satu orang mekanik itu memiliki banyak keahlian. Jadi misalkan mekanik A memiliki keahlian A, B, C, D. Nah, itu kan keahlian A, B, C, D itu akan dimasukkan nanti dalam satu instance yang sama. Jadi itu akan menimbulkan multi value atribut seperti itu. Maka dari itu saya tandai kuning terlebih dahulu untuk nantinya saya jelaskan hubungannya dengan ID detail keahlian. Dia merupakan atribut opsional yang dapat ditulis ataupun dikosongi datanya. Jadi data-data ini merupakan mungkin suatu bengkel itu tidak mencari mekanik dari ijazah terakhirnya. Jadi misalkan tidak pernah bersekolah sekalipun, tetapi dia mempunyai suatu keahlian, maka itu juga memungkinkan mekanik untuk jadi bengkel tersebut. Jadi ijazah terakhir ini juga bisa dikosongi. Nah, maka dari itu kita sebut tiga atribut ini menjadi atribut opsional. Lalu selanjutnya perlu dibuat artificial unique ID pada entity. Kenapa harus maksudnya di sini artificial unique ID itu adalah ini ID mekanik yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi bukan natural dari entity mekanik ini sendiri. Jadi misalkan nama mekanik ini menjadi suatu unique ID, karena bisa jadi antar satu mekanik dengan mekanik yang lainnya atau satu pegawai dengan pegawai yang lainnya itu memiliki nama yang sama. Jadi itu akan terjadi kesalahan nantinya saat pencarian sebuah data. Keahlian merupakan multi value attribute. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Dan lalu ini ada entity customer. Nah, customer di sini merupakan benda nyata. Benda nyata ya suatu orang atau di sini kan studi kasusnya bengkel. Jadi customer di sini adalah kendaraan dari customer itu sendiri yang dimasukkan ke dalam bengkel itu. Jadi merupakan benda nyata. Lalu deskripsinya menyimpan data kendaraan di suatu bengkel. Nah, jadi menyimpan data kendaraan dari customer. Lalu alasannya kenapa dijadikan benda nyata, yang dimana memiliki informasi spesifikasi data kendaraan yang harus dicatat oleh suatu bengkel. Customer ini mempunyai informasi yang harus dicatat oleh bengkel. Nah, maka dari itu customer ini suatu entity. Lalu ada atributnya yaitu nomor polisi, yaitu merupakan primary key dari ada merek, ada tahun produksi. Nah, di sini ada keterangannya nomor polisi merupakan natural unique ID dan sudah ada saat kendaraan resmi didaftarkan. Jadi tentunya setiap kendaraan itu memiliki nomor polisi yang berbeda-beda ya, sehingga itu bisa dijadikan suatu unique ID yang dimana itu bukan buatan kita sendiri, tapi sudah ada saat kita membeli kendaraan tersebut. Jadi itu merupakan natural unique ID. Lalu warna kendaraan, merek, tahun produksi merupakan mandatory atribut yang wajib diisi, yang harus diketahui oleh bengkel. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang optional atribut, yang dimana itu bisa diisi atau tidak. Nah, di sini ada istilah mandatory atribut, yang dimana mandatory atribut ini adalah atribut yang wajib diisi datanya, karena spesifikasi atau menunjukkan suatu informasi dan tahun produksi ini juga suatu data yang penting ya buat
suatu bengkel, misalkan mereknya itu kan bisa berbeda-beda, jadi penanganannya itu juga mungkin berbeda-beda. Nah, maka dari itu data-data ini merupakan mandatory yang wajib diisi. Lalu di sini ada nama entity parts atau produk. Nah, ini kategorinya tuh merupakan ya benda nyata gitu ya, dapat dilihat. Lalu deskripsinya menyimpan data dari parts atau produk yang dijual. Alasan dijadikan entity karena suatu hingga membutuhkan data dari parts atau produk apa saja yang dijual pada suatu bengkel. Nah, jadi saat kita membuka bengkel, nah itu pasti ada produk yang dijual kan. Nah, produk-produk itu kita harus memiliki setiap data dari produk-produk itu, sehingga misalkan untuk menghindari kehilangan mungkin ataupun tertukar dengan produk yang lain. Nah, untuk menghindari hal tersebut kita harus uh, menyimpan data-data dari parts dan produk ini. Lalu atributnya ini ada kode parts. Ini saya buat sebagai primary key dari entity parts atau produk. Lalu ada harga, lalu ada diskon. Nah, di sini kenapa saya blok kuning di jenis part, karena ini merupakan redundant atribut yang merupakan redundant atribut. Jadi uh, bisa jadi di banyak produk itu memiliki jenis part yang sama. Nah, nanti penyelesaiannya ada di bawah. Keterangannya, kode parts merupakan natural unique ID yang ada pada entity parts atau produk. Nah, karena kode parts ini sudah ada ya, kode parts ini seperti kode produksi gitu dari pabrik, sehingga setiap pabrik kan memiliki kode kode produksi yang berbeda-beda, dan setiap produk itu kan juga memiliki kode produk yang berbeda-beda dari awalnya. Nah, itu maka dari itu merupakan atau produk ini. Lalu diskon merupakan atribut opsional karena diskon tidak selalu ada pada selain bisa diisi atau tidak. Nah, diskon di sini ini merupakan data yang opsional karena tidak semua produk itu ada diskonnya. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan produk A ada diskon, produk B tidak ada diskon. Nah, itu merupakan opsional yang dimana kita bisa isi atau tidak. Nah, jenis part merupakan di poin-poin selanjutnya. Lalu ada entity detail transaksi. Nah, detail transaksi ini merupakan kategorinya benda abstrak ya, karena detail transaksi ini merupakan seperti atribut kelompok dari setiap transaksi yang ada. Jadi setiap transaksi, misal satu customer, nah itu kita bikin detail transaksi apa saja produk yang dia beli dalam satu kali pembelian itu. Seperti itu. Maka dari itu merupakan benda abstrak. Lalu deskripsinya menyimpan detail transaksi dari satu instance transaksi. Nah, maksudnya satu instance transaksi ini merupakan satu customer dari transaksi seperti itu. Lalu alasannya dijadikan entity karena relationship dari transaksi dan produk adalah many to many, maka dibutuhkan detail transaksi untuk memecah relationship tersebut menjadi one to many sehingga di value attribute. Uh, saya coba di sini misalkan ini ya, relationship-nya antara transaksi dan produk itu adalah many to many. Kenapa many to many? Karena banyak transaksi itu bisa terdiri dari banyak produk, dan banyak produk itu bisa dibeli atau bisa dilakukan transaksi bisa diolah di banyak transaksi. Nah, maka dari itu hubungannya itu many to many. Lalu ada atributnya, yaitu ID detail transaksi, yaitu saya bikin ini menjadi primary key. Lalu ada nomor faktur dari entity transaksi tadi, saya bikin menjadi foreign key. Lalu ada kode part, ini merupakan kode dari produk itu sendiri, saya jadikan foreign key di sini. Lalu ada quantity yang menjelaskan berapa banyak dia beli sebanyak 2 buah. Nah, itu jadi sebagai penjelasan detail dari transaksi merupakan mandatory atribut karena menjelaskan banyaknya satu produk yang dibeli oleh satu customer. Nah, di sini quantity ini
salah satu produk itu hanya dibeli satu, itu kita harus secara detail produk itu terjual berapa berapa buah gitu ke satu customer. Lalu ketika mencatat sebuah barang perlu mencatat keterangan, bukan, oh, maaf ini salah. Baik, saya lanjutkan. Lalu ada nama entity dari detail keahlian. Nah, karena detail keahlian ini merupakan detail dari keahlian apa saja yang dimiliki oleh satu mekanik atau satu pegawai yang bekerja di bengkel tersebut. Deskripsinya ini menyimpan data dari alasannya dijadikan entity relationship keahlian dengan mekanik adalah dengan yaitu detail keahlian. Nah, karena keahlian dan mekanik ini relationship-nya many to many ya. Jadi karena keahli satu atau lebih keahlian itu bisa dimiliki banyak pegawai atau mekanik, atau sebaliknya banyak pegawai itu bisa memiliki satu atau lebih keahlian yang sama. Nah, maka dari itu namanya many to many, sehingga itu kan bisa terjadi suatu multi value ya. Jadi uh, solusinya kita pecah menjadi entity baru, yaitu entity percabangan, yaitu detail keahlian yang nantinya antara entity keahlian itu hubungannya relationship-nya dengan detail keahlian itu one to many. Jadi detail keahlian dengan mekanik itu juga one to many. Nah itu solusi yang bisa dilakukan kalau kalau kita menemukan relationship many to many. Lalu di sini ada atribut ID detail keahlian. Nah, itu saya buat sebagai primary key. ID detail keahlian ini merupakan artificial, ya, artificial unique ID yang ada. Lalu ada kode keahlian yang itu diambil dari keahlian apa saja yang mereka miliki. Nantinya saya bikin sebagai foreign key. Lalu ada ID mekanik. Foreign key yaitu ini menjelaskan ID orang dari pegawai itu. Jadi ID siapa. Itu keterangannya merupakan entity percabangan dari relationship antara mekanik dan keahlian. Gitu. Lalu ada entity mekanik, ada entity customer, ada entity parts atau proxy, lalu ada detail keahlian. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita identifikasi redundant atribut. Nah, kita cari nih. Ini merupakan redundant atribut dan merupakan multi value atribut. Nah, coba kita jabarkan ya di sini. Nah, tadi sudah ada atribut keahlian dan atribut jenis part ya, jenis produk yang merupakan value atribut dan redundant atribut. Nah, kalau kita menemukan suatu multi value atribut atau redundant atribut, itu solusinya kita harus pecah atau kita harus keluarkan atribut tersebut menjadi suatu entity yang berbeda. Nah, jadi kita buat entity lain, kita namakan dia entity keahlian. Deskripsinya mendeskripsikan banyak data keahlian yang bisa dimiliki oleh mekanik. Lalu alasannya kenapa dijadikan entity, karena keahlian merupakan multi value atribut kurang ya di dalam entity mekanik. Ini lebih di dalam entity mekanik. Nah, karena dari itu memungkinkan keahlian. Lalu atributnya ada kode keahlian. Kenapa gini? Coba saya jelaskan. Nah, misalkan kode kita buat dua kolom ya. Dua kolom itu ada kolom buat kode keahlian dan kategori keahlian. Nah, misalkan kita bikin tab oli, ini kode keahliannya itu K1. Nah, kelistrikan itu kita buat kode keahliannya K2 dan kita buat knalpot misalkan itu sebagai K3. Nah, itu dengan kode-kode tersebut kita bisa masukkan kode keahlian ini ke dalam menjelaskan dari satu orang mekanik itu bisa. Nah, seperti itu hubungannya antara
entity keahlian dan detail keahlian jenis part. Nah, sama seperti tadi merupakan eh, ini benda abstrak ya, karena merupakan suatu sifat dari dari setiap produk yang ada. Lalu alasannya dijadikan entity itu karena memungkinkan lebih dari satu produk ini memiliki jenis yang sama. Jadi semisal akan merubah jenis tersebut akan memerlukan waktu yang banyak dan mengubah banyak data. Misalkan di sini ada produk oli ya, misalkan ada oli A, oli B, oli C. Nah, itu memiliki standar itu maksudnya memiliki jenis part yang sama. Maksudnya oli A, oli B, oli C itu memiliki kode standar. Nah, lalu suatu hari kita ternyata salah nih, inputkan kodenya itu ternyata oli A, oli B, oli C ini merupakan oli yang premium. Nah, gitu kan kita sifatnya salah ya di sini, jenisnya salah. Nah, kita itu harus merubah eh, banyak banyak data itu. Jadi dari standar ke premium kita harus berubah di oli A, kita harus ubah ke premium, oli B ubah ke premium, sama dengan oli C. Nah, seperti itu. Jadi itu akan menimbulkan redundant atribut. Nah, maka dari itu saya bikin entity jenis part ini dengan atributnya kode jenis part, kasih partnya premium, standar, dan super. Nah, sama seperti dari setiap isinya atribut ini memiliki kode jenis part yang berbeda-beda. Lalu keterangannya tab oli spesialis dan spesial kalian yang didefinisikan ini ini standar dan super merupakan dengan satu kode jenis part. Nah, itu cara kita memahami jadi framework standar dan super itu merupakan contoh dari jenis part yang bisa didefinisikan dengan satu kode jenis part. Jadi menghindari adanya redundant atribut. Nah, lalu ada langkah yang ketiga, entity yang ada. Nah, kebanyakan ini merupakan multi value atribut. Nah, kenapa kok multi value? Karena atribut itu tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yang ada karena memiliki banyak data yang bisa diinputkan dalam satu kolom atau satu instance yang sama. Jadi kalau ada multi value kita harus pecah menjadi atribut. Contohnya di sini itu ada atribut ada nama atribut kode parts. Nah, kenapa ya, kode parts dalam transaksi. Nah, kita tidak dalam entity transaksi itu pastinya satu customer itu memungkinkan kan bisa beli banyak produk dalam satu kali transaksi. Misalkan satu customer itu beli produk A 5 buah, produk B 3 buah. Nah, itu kan bisa jadi menjadi suatu multi atribut itu dalam satu kolom. Alasannya tidak bisa dijadikan atribut dalam entity terkait karena bisa menyebabkan multi atribut entity transaksi. Karena pada satu kali transaksi ini bisa terdiri dari banyak parts atau produksi dan parts produk menjadi many to many. Nah, seperti itu. Nah, dari itu kita harus pecah lagi ya. Lalu contoh kedua ini atribut keahlian ini tidak bisa dimasukkan dalam entity mekanik karena sama seperti tadi itu alasannya bisa bisa saja satu orang mekanik atau satu orang pegawai itu memiliki banyak keahlian. Nah, seperti itu. Jadi itu kan bisa menimbulkan multi value atribut. Nah, itu alasannya. Menyebabkan multi value atribut karena mekanik pada entity mekanik ya. Ada entity mekanik karena ada satu orang mekanik bisa memiliki banyak keahlian. Itu pula menjadi many to many.
Lalu selanjutnya kita identifikasi primary unique ID dan secondary unique ID pada setiap entity yang sudah ada seperti itu. Jadi primary unique ID ini adalah suatu unique ID yang menjadi unique ID utama itu, yang menjadi unique ID utama yang digunakan untuk biasanya itu digunakan dalam relationship, yaitu digunakan untuk apa ya, melambangkan suatu data gitu, suatu instance data seperti primer. Lalu secondary ID itu, secondary unique ID itu ada istilahnya ini pilihan kedua lah, pilihan kedua dari primary unique ID ini. Sama-sama merupakan unique ID yang bisa menjadi identitas dari sebuah data. Tapi di sini kenapa ada primary dan secondary, karena ini seperti levelnya lebih tinggi yang primary unique ID. Lalu kita langsung saja ke entity transaksi. Daftar unique ID-nya itu ada nomor faktur atau nomor nota ya, seperti nomor bond pembelian. Natural natural unique ID itu maksudnya natural ini sudah ada, itu bukan buatan kita ya. Lalu dia merupakan primary dari entity transaksi. Jadi nomor faksi. Nah, seperti itu cara bacanya. Lalu ada entity mekanik. Ini lalu ada daftar unique ID-nya, ini ada ID mekanik yang merupakan artifisial karena buatan, karena data di, karena atribut lain di entity mekanik itu bukan merupakan unique ID. Misalkan kayak nama itu kan bisa banyak orang yang sama ya namanya. Habis itu mungkin seperti jenis kelamin, nah itu kan banyak orang yang sama, maksudnya laki-laki dan perempuan. Nah, pilihannya hanya itu bisa banyak orang yang sama. Nah, maka dari itu kita buat artificial unique ID, ya kita buat sendiri ID mekanik. Dia merupakan primary unique ID dari entity mekanik. Ini natural unique ID, dia merupakan nomor polisi ini merupakan primary unique ID dari entity customer. Lalu ini ada third parts. Jadi code parts merupakan primary unique ID dari part dari entity parts atau product. Nah, ini contohnya yang secondary. Jadi namanya kok secondary karena tidak mungkin parts itu atau sebuah produk itu ada nama yang sama ya. Jadi pastinya kan kalau ada yang nama yang sama itu kan pastinya bisa dihukumkan ya gitu. Jadi itu kan melanggar hukum yang ada. Nah, jadinya pasti setiap produk itu memiliki nama yang berbeda-beda. Nah, itu juga berarti bisa dijadikan sebagai unique ID. Nah, maka dari itu juga uh, nama part ini juga bisa dijadikan unique ID, tapi dia sifatnya secondary unique ID. Itu sama ini kode keahlian dari merupakan primary unique ID. Lalu di sini identifikasi relationship antar setiap entity yang ada. Jadi setiap entity ini memiliki relationship atau hubungan antar setiap entity. Nah, caranya kita mengidentifikasi relationship antar satu entity dan entity lain. Nah, itu kita bayangkan ya, misalkan transaksi ini ada nggak hubungannya dengan mekanik. Nah, kita bayangkan dalam transaksi ini kan pastinya ada mekanik yang memproses suatu kejadian transaksi ini kan. Nah, pastinya saling berkaitan nih. Jadi di dalam entity transaksi, nah kita itu harus juga menginputkan data dari mekanik itu sendiri yang memproses kegiatan transaksi itu. Nah, seperti itu contohnya kita mengidentifikasi ada tidaknya relationship antar satu entity dan entity lain. Seperti itu. Ini ada transaksi dan mekanik itu ada relationship-nya seperti yang tadi saya katakan. Lalu transaksi dan customer, nah pastinya di dalam transaksi ini kan pasti ada customer yang beli kan, ada, maksudnya ada orang yang melakukan kegiatan transaksi. Nah, itu berarti itu merupakan ada relationship-nya. Lalu transaksi dan produk ini sama, jadi produk itu pastinya ada ya, jadi transaksi ini pasti memuat produk apa saja yang dibeli. Lalu transaksi ini juga memiliki relationship dengan detail transaksi, di mana transaksi ini pasti memuat detail transaksi apa saja yang dibeli, apa
kelompok detail transaksi apa aja yang sudah terjadi pada satu kali transaksi tersebut. Nah, maka dari itu transaksi dan detail transaksi ini ada relationship-nya. Sama seperti itu mekanik dengan keahlian itu. Jadi satu pegawai itu kan pasti ada keahliannya ya yang dilihat. Jadi mekanik ini pasti membutuhkan data dari keahlian ini. Jadi dia ada relationship-nya sama seperti detail keahlian. Lalu customer dengan detail transaksi. Nah, jadi detail transaksi ini kan menjelaskan apa saja produk yang dibeli, banyaknya produk yang dibeli oleh satu customer itu. Nah, jadi mereka mempunyai hubungan. Lalu ada produk dengan jenis part. Nah, ini produk itu kan pastinya memiliki jenis part ya, entah itu produk itu jenis partnya premium, standar atau super. Nah, itu kan pasti berkaitan, mereka saling menjelaskan satu sama lain. Seperti itu. Lalu ada parts produk dengan detail transaksi. Nah, uh, detail transaksi ini kan pastinya ada produk yang dibeli. Jadi dalam detail transaksi ini memuat produk-produk apa saja yang dibeli, banyaknya produk apa saja yang dibeli dalam satu kali transaksi tersebut. Lalu ada keahlian. Nah, di sini ada detail keahlian, nah, yang dimana dalam entity keahlian ini pastinya di dalam maksud saya dalam entity detail keahlian ini pastinya memuat banyak keahlian yang ada. Jadi mereka memiliki hubungan relationship. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.